Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 589 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 20 Desember 2021 dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 10a mengatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Jupang sado ibana di tano bakal-bakal, di halongonan par aut-autan, di tano parawuangan ni akka binatang, ibana marsaro humaliang nasida jala di mata-matahun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, selama hampir 40 tahun Musa memimpin pengembaraan bangsa Israel. Adapun penyebab pengembaraan mereka karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, dan ditambah lagi sungut-sungut yang mereka sampaikan kepada Tuhan secara terus-menerus. Tuhan marah dengan sikap mereka dan membiarkan seluruh generasi angkatan ini mati di padang gurun dan tidak diizinkan memasuki perhentian tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Waktunya pun tiba bagi Musa untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Yosua untuk membantu umat Tuhan mengingat kesetiaannya yang tidak pernah gagal dalam membimbing umatnya. Musa pun menyanyikan lagu pujiannya untuk menyemangati bangsa Israel sepanjang perjalanan di padang gurun dan mengingatkan kepada bangsa tersebut pekerjaan Tuhan yang sempurna, jalannya yang benar, hukum-hukumnya yang adil, dan kesetiaannya yang berlangsung secara turun-temurun. Adapun lagu yang diajarkan oleh Musa sangat bertolak belakang dengan cara hidup Israel yang selalu memberontak. Kebaikan, kebesaran, dan cinta kasih kebenaran Tuhan selalu tercurah kepada umatnya. Tetapi umat Israel memilih tersesat, melanggar perjanjian, berdosa dan bertindak jahat terhadap Tuhan dan kepada sesamanya. Melalui lagunya, Musa menceritakan bagaimana Tuhan menuntun umat Israel di padang gurun, melindungi mereka, merawat mereka, menjaga mereka. Tuhan memilihnya menjadi bangsanya yang khusus dari semua bangsa di dunia. Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir, membawa mereka keluar dari perbudakan tersebut, memberkati mereka dengan berlimpah susu dan madu. Bahkan Tuhan berjanji untuk melindungi umatnya dari musuh-musuh di sekeliling mereka, menyediakan kebutuhan mereka sepanjang masa. Betapa berharganya mereka bagi Tuhan dan bagaimana Tuhan menganggap mereka sebagai biji matanya. Betapa indahnya gambaran yang dilukiskan oleh Musa tentang kebaikan Tuhan yang penuh kasih kepada umatnya. Musa mau agar umat Israel
meneruskan cerita kebaikan Tuhan kepada anak-anak mereka generasi demi generasi. Nyanyian Musa yang telah diberikan kepada Israel membuat mereka mengingat pelajaran dari masa lalu untuk membantu mereka menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Pesan Musa ini mengandung banyak prinsip yang berlaku bagi gereja sepanjang masa sebagai pelajaran bijak yang bisa kita petik dari lagu yang dilantunkan oleh Musa di telinga orang Israel, di telinga kita sekarang ini. Kiranya kita tidak pernah lupa untuk mengingat semua hal yang indah yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan bagi kita, demi kesetiaannya yang tidak pernah gagal kepada anak-anaknya. Banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan kita akan memenangkannya di dalam iman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita ini adalah biji mata Tuhan, dan Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk setia kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mendapat pelajaran dari lagu yang dinyanyikan oleh Musa hamba-Mu kepada umat Israel. Kami berdoa agar kami tidak pernah berpuas diri dalam perjalanan kekristenan kami, tetapi selalu mengingat kesetiaan-Mu yang tidak pernah gagal terhadap semua anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk menaati-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan tidak bergantung kepada pemahaman kami yang terbatas atau kepercayaan pada kekuatan daging. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 589 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.